Besar sampel. Kesalahan penelitian terdiri dari dua: sampling error, kesalahan penelitian akibat penelitian menggunakan sampel; non-sampling error, kesalahan penelitian akibat proses penelitian yang tidak benar. Kenapa sampel? Karena kita akan lebih hemat waktu, tenaga, dan biaya, lebih akurat, lebih tajam, dan tidak merusak data. Sampel representatif. Teknik pemilihan sampel: simple random sampling, systematic random sampling, stratified random sampling, cluster random sampling. Jumlah atau besar sampel. Sekarang kita akan mempelajari teknik pemilihan sampel. Teknik pemilihan sampel dengan cara simple random sampling: tentukan populasi studi N, tentukan besar sampel. Dengan tabel acak atau komputer, lakukan pemilihan sampel sampai jumlah terpenuhi. Kemudian dengan systematic random sampling, tentukan populasi studi, tentukan besar sampel, tentukan secara acak sampel nomor 1, secara sistematik tentukan sampel nomor 2, dan selanjutnya. Kemudian stratified random sampling. Stratifikasi sederhana: tentukan populasi studi. Stratifikasi populasi berdasarkan variabel studi, tentukan besar sampel. Besar sampel dibagi berdasarkan stratifikasi yang ada. Dengan tabel acak komputer, lakukan pemilihan sampel. Kemudian stratifikasi proporsional: tentukan populasi studi. Stratifikasi populasi berdasarkan variabel studi, tentukan besar sampel. Besar sampel dibagi menjadi proporsional berdasarkan stratifikasi yang ada. Dengan tabel acak komputer, dilakukan pemilihan sampel. Cluster random sampling: tentukan populasi studi N dan sampel N. Bagi populasi berdasarkan cluster. Setiap cluster harus heterogen. Tentukan jumlah cluster dan jumlah sampel di setiap cluster. Pilih cluster secara acak. Pilihan sampel secara acak di cluster terpilih. Besar sampel. Besar sampel tergantung jenis penelitiannya. Eksplorasi satu sampel mungkin cukup. Generalisasi harus representatif. Skala ukur variabel dependen. Kategorik, proporsi, nominal atau ordinal, numerik, rata-rata, interval atau rasio. Derajat ketepatan perkiraan yang diinginkan atau presisi: semakin tinggi semakin butuh sampel yang besar. Tujuan penelitian: estimasi atau uji hipotesis. Interval kepercayaan atau kekuatan uji. Kemudian teknik pengambilan sampel: systematic random sampling atau bukan systematic random sampling. Untuk sampel, untuk estimasi proporsi variabel kategorik, sebelum perhitungan sampel peneliti perlu tahu perkiraan proporsi panel sebelumnya atau studi pendahuluan, presisi atau derajat kepercayaan. Perkiraan proporsi P. Kemudian presisi 1% atau 5% atau 10%. Nilai Z pada interval kepercayaan 1 kurang alfa bagi 2 derajat kepercayaan 95%, Z 1,96. Perhatikan rumus di atas hanya untuk estimasi proporsi dan juga untuk sampel acak sederhana. Contoh, seorang mahasiswa FKM ingin meneliti gambaran kejadian diare di Depok. Dari studi pendahuluan diketahui ada 15% balita yang mengalami diare. Besar presisi yang diinginkan adalah 5. Berapa jumlah sampel yang dibutuhkan? Dalam penelitian ini, tingkat kepercayaan 95%. Jadi, tingkat kepercayaan 95% atau Z-nya 1,96 kali perkiraan proporsi
0,15, 1 kurang 0,15 bagi presisinya 0,05, 196. Jadi dibutuhkan paling tidak 196 balita. Dibutuhkan paling tidak 196 balita yang dipilih secara acak sederhana atau sistematik. Acak sistematik dari flame populasi. Maka metode clustering bisa jadi pilihan, namun sampel harus dikali dengan desain efek. Kemudian ini rumus besar sampel untuk estimasi rata-rata. Uji hipotesis beda dua proporsi. N itu adalah besar sampel, Z derajat kepercayaan, 2 arah hotel. Perkiraan proporsi pada kelompok 1, perkiraan proporsi pada kelompok 2. Derajat kepercayaannya 90%, 95%, 99%. Uji Z, uji 80, 90, 95, 99%. Contoh, suatu penelitian faktor-faktor yang berhubungan dengan ASI eksklusif. Salah satu variabel independennya ada pendidikan. Studi pendahuluan bahwa 30 responden diketahui ibu yang berpendidikan tinggi, ada sebanyak 60% yang ASI eksklusif, sedangkan 60 ibunya pendidikan rendah sebanyak 30% yang ASI eksklusif. Berapa banyak sampel interval kepercayaan 95% dengan kekuatan 80%. Jadi sampelnya adalah N 2 kali 84. Bila acak sederhana atau sistematik tidak bisa digunakan, maka metode cluster jadi pilihan, namun jumlah sampel harus dikali dengan desain efek. P1 dan P2 pada penelitian cross seksional. P1 itu sama dengan A minus A tambah B. P2 sama C per C tambah D. Hubungan antara anemia dengan BBRL P1 proporsi BR pada ibu anemia. P2 proporsi BBR yang tidak anemia. Masalah jika hipotesis tidak fokus, faktor-faktor yang mempekerjakan BBR P1 P2 yang mana? Pilih faktor utama saja. Faktor-faktor yang berhubungan BBR, faktor yang diuji anemia, merokok, hipertensi, status ekonomi. Maka perlu informasi proporsi BBR anemia. Proporsi BBR pada perokok vs proporsi BBR non perokok. Ini ada rumus uji hipotesis beda rata-rata dua kelompok. Ini contoh kasusnya. Uji korelasi. Terima kasih, semoga bermanfaat.